Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baik teman-teman yang saya banggakan, saya berharap hari ini saudara masih dalam keadaan yang sehat dan semangat. Oke, kali ini di pertemuan yang ke-9 kita akan bahas masalah SPI, Sistem Pengendalian Internal ya, dan Sistem Informasi Akuntansi. Nah, katanya dengan SPI dan SIA itu apa toh gitu. Baik, kita akan membahas bagaimana SPI awal mula itu terbentuk gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi karena saking pentingnya informasi dan akuntansi gitu ya, ancaman terhadap SIA itu sangat banyak, sangat riskan terjadi kecurangan, penipuan ya, pencurian dan lain sebagainya. Nah, kita dapat dalam sebuah penelitian itu hampir di setiap tahun lebih dari 60% organisasi itu mengalami kegagalan utama dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputernya, karena sistem komputer tentunya di dalamnya ada namanya sistem informasi akuntansi dan data-data atau database gitu ya. Nah, ancaman terhadap SIA itu ada beberapa, bisa dibedakan. Yang pertama adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran, kemudian panas, banjir, gempa, badai angin, peperangan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware, kemudian kesalahan dan atau kerusakan pada software, kemudian kegagalan sistem operasi Windows-nya macet misalkan ya. Kemudian yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan, kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan. Ya, hilangnya salah satu data atau sebagian atau seluruhnya data karena kedelete misalkan. Atau kesalahan pada logika sistem. Ya, tindakan disengaja misalkan seperti memang ada tujuan yang tidak bagus, sabotase, kemudian ada penipuan, kemudian penyalahgunaan aset ataupun pencurian. Nah, ancaman-ancaman terhadap data di sistem informasi akuntansi itu akan selalu ada. Sehingga perusahaan, terutama perusahaan yang mereka memprioritaskan database itu menjadi sebuah informasi yang sangat penting di bisnis mereka, itu akan merancang sebuah sistem namanya sistem pengendalian internal yang bagus, kemudian yang kuat sehingga data dan informasi mereka itu terjaga aman gitu ya. Nah, kenapa organisasi ini kebanyakan belum melindungi data dengan baik? Jadi rata-rata apalagi mereka perusahaan yang baru berdiri gitu ya, baru berdiri itu tentunya mereka belum paham apa itu SPI gitu kan. Kemudian bagaimana, apa pentingnya gitu kan, apa pentingnya menjaga data dan informasi gitu kan. Nah, beberapa alasan yang menjadi alasan organisasi itu atau belum atau tidak ya melindungi data dengan baik. Yang pertama adalah beberapa perusahaan itu memandang kehilangan atas informasi penting itu sebagai ancaman yang tidak mungkin. Buat apa informasi ini untuk orang lain gitu kan? Kita nggak pernah tahu, padahal tentunya ada kompetitor atau orang-orang yang punya pikiran jahat di luar sana gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah ada alasan implikasi pengendalian atas pemindahan dari sistem komputer yang tersentralisasi ke sistem berbasis internet itu tidak sepenuhnya dipahami oleh SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Apalagi zamannya sekarang sudah banyak zaman cloud computing ya. Hampir semua data-data dan informasi itu kita sampaikan lewat komputerisasi atau digitalisasi ya. Alasan yang ketiga itu adalah banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa informasi itu adalah sumber daya strategis dan melindungi informasi harus menjadi sebuah ketentuan yang strategis juga. Artinya informasi dan data itu menjadi pokok penting prioritas utama karena data bisnis itu semuanya di file database itu gitu kan. Nah, kemudian alasan yang berikutnya itu adalah produktivitas
dan penekanan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan ukuran-ukuran pengendalian yang memakan waktu. Ya, pengendalian internal itu memakan waktu dan biaya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang menciptakan itu butuh waktu ya, butuh SDM, butuh biaya gitu. Apalagi kita merancang sebuah sistem yang belum pernah ada. Kita butuh orang-orang yang perfect di sistem itu, di sistem pengendalian, sehingga perlu biaya gitu kan. Nah, banyak perusahaan yang mengabaikan itu. Kenapa? Karena membuat sebuah SPI itu perlu biaya yang tinggi kan. Toh kita pun nggak ada SPI nggak masalah selama ini kan. Nah, biasanya dari pengalaman itu. Jadi kenapa ada 4 alasan organisasi ini belum melindungi data dengan baik gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan dari SPI itu apa toh? Nah, tujuan dari SPI yang pertama adalah mengamankan aset, aktiva atau kekayaan perusahaan. Ya. Perusahaan profit oriented yang tujuannya adalah meningkatkan laba, mencari laba sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Tetapi ketika laba itu didapat, kemudian dikonversikan ke aset, tidak ada sistem pengamanan yang bagus, otomatis akan ada banyak pihak-pihak lain yang akan merusak, menghancurkan, mencuri, ataupun kompetitor yang akan menghancurkan bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga tujuan yang utama adalah mengamankan aset perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah memberikan informasi yang akurat dan reliable. Informasi itu kaitannya dengan bisa data yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan atau data yang digunakan untuk melaporkan aktivitas seperti laporan keuangan. Nah, laporan keuangan harus akurat dan reliable. Akhirnya sesuatu yang pasti, yang menurut sistem dan jalur sesuai dengan prosedur itu harus ada gitu. Nah, itu adalah sebuah bentuk SPI. Yang ketiga tujuannya adalah untuk menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Ada standar akuntansi SAK yang sudah ditetapkan di Indonesia. Dan setiap perusahaan harus mentaati itu gitu kan. Kenapa? Karena ada ketentuan yang harus dipatuhi bagaimana melaporkan laporan keuangan sesuai dengan bisnis mereka. Bisnis retail mereka punya laporan standar sendiri gitu kan. Bisnis jasa mereka juga punya standar sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, tujuan yang selanjutnya itu adalah mengelola catatan dengan detail untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Aset tidak hanya dilindungi, tapi harus dilaporkan, ya, sehingga perusahaan juga paham perkembangan, peningkatan aset yang dimiliki oleh perusahaan itu seperti apa, dan itu harus konsisten, harus akurat dan wajar pelaporannya, gitu kan. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mendorong memperbaiki efisiensi operasional. Kalau semuanya sudah aman, tentunya tujuan utama dari profit oriented sebuah perusahaan itu adalah sebisa mungkin mengefisienkan biaya dan waktu. Artinya apa? Ya, dalam keseharian operasionalnya harus ada selalu evaluasi untuk bagaimana mempercepat waktu penyelesaian ataupun mengurangi biaya produksi misalkan. Nah, itu adalah sebuah bentuk efisiensi operasional. Nah, kemudian mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Kebijakan, peraturan, perundang-undangan, standar, ya, SOP itu semuanya harus ditaati. Nah, cara mentaati kemudian harus ada sistem yang menanganinya. Itu adalah tujuan dari SPI, ya. Tujuan dari sistem pengendalian internal. Nah, fungsi dari pentingnya pengendalian internal itu secara tidak atau secara harfiah itu ada tiga controlling. Yang pertama adalah fungsi secara preventif, yaitu preventive control, ya, pengendalian untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Jadi SPI itu dibuat sebisa mungkin untuk mencegah terlebih dahulu, jangan sampai ada kesalahan, muncul permasalahan,
sehingga harus ada preventifnya. Nah, di SPI ada sistem yang mencegah itu gitu. Kemudian yang kedua, fungsi dari SPI ini juga sebagai detektif. Jadi pengendalian internal itu untuk pemeriksaan yang dibutuhkan pada saat mengungkap masalah ketika permasalahan itu muncul. Kalau memang preventif masih lolos, terjadi masalah, tentunya harus dideteksi apa masalahnya, bagaimana. Kemudian dilakukanlah korektif, ya, dari detektif kemudian dilakukan korektif, yaitu pengendalian korektif itu memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Jadi kalau sudah dideteksi, tahu masalahnya, kemudian bagaimana cara pemecahannya itu dengan korektif kontrol, karena tentunya sudah ada sistem yang menangani itu gitu. Artinya sudah ada ketentuan bagaimana kalau terjadi kesalahan gitu. Harus seperti apa, itu sudah ada ketentuannya ya. Jadi fungsi penting dari pengendalian internal itu preventif, detektif, dan korektif. Nah, apa yang dimaksud dengan pengendalian internal? Itu adalah merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian yang sudah kita sampaikan itu bisa tercapai. Itu namanya IC atau internal control, gitu ya. Oke, next. Nah, ada beberapa kerangka pengendalian internal yang pertama kali dikeluarkan oleh sebuah organisasi namanya COSO ya. COSO ini lahir di Amerika. Jadi COSO ini gabungan dari beberapa organisasi di sana, termasuk gabungan Ikatan Akuntan, kemudian ada FEI, ada AAA, dan lain sebagainya. Ada 5 organisasi yang berlatar belakang atas permasalahan yang besar. Jadi ada kesalahan, ada kecurangan, dan itu menimbulkan polemik di dunia keuangan pada saat itu, sehingga muncul ide bagaimana SPI, kerangka pengendalian internal itu harus diterapkan di sebuah perusahaan-perusahaan sehingga mereka tidak akan mengalami kerugian yang sama pada kejadian saat itu gitu ya. Nah, pada tahun 1992 COSO ini mengeluarkan internal control untuk mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem IC yang telah diterima sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Jadi setidaknya bisnis yang bagus, organisasi atau perusahaan yang bagus itu ada kerangka internal control 5 ini. Nah, tentunya jaminan wajar itu dengan pertimbangan. Jadi harus ada SPI tapi dengan beberapa pertimbangan. Jangan sampai mengabaikan hal-hal ini. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi. Jangan membangun SPI yang kuat, yang besar, mungkin melebihi bisnis mereka sehingga biaya mereka lebih besar ketimbang manfaat yang diterima dari SPI itu. Itu nggak boleh. Kemudian keandalan. Keandalan tentunya kita dengan SPI itu tidak melupakan keandalan pelaporan keuangannya. Ya. Selanjutnya, kesesuaian dengan hukum dan peraturan juga tidak boleh menabrak peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi pertimbangan ini harus ada ketika membuat rangka pengendalian internal. Nah, menurut COSO itu ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah control environment, lingkungan pengendalian. Jadi perusahaan yang bagus harus punya kendali atas lingkungan yang menciptakan budaya atau roh pengendalian ya, roh pengendalian. Nah, kemudian kita akan bahas itu ya. Yang kedua adalah control activity atau aktivitas pengendalian. Kemudian ada penilaian risiko, ada informasi dan komunikasi, kemudian ada pengawasan. Nah, 5 kendali ini harus ada dalam pengendalian internal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian
yang terdiri dari beberapa faktor. Ya, ini. Yang pertama adalah filosofi manajemen, gaya pengoperasionalan, dan selera resiko. Perusahaan mereka akan mencanangkan bagaimana data dan informasi mereka ataupun aset mereka itu dilindungi. Tentunya mereka juga akan mengukur seberapa kuat perlindungan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika pengendalian bagus, resiko kecil, biaya biasanya juga tinggi atau besar. Begitu sebaliknya ya, ketika resiko terhadap kecurangan, kehilangan dan lain sebagainya itu besar, otomatis SPI-nya juga lemah, gitu kan. Nah, ini juga menjadi dasar di audit laporan keuangan ataupun audit operasional di sebuah perusahaan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Harus ada dalam sebuah lingkungan bisnis itu ya, ada ketetapan bagaimana wewenang dan tanggung jawab itu disosialisasikan dengan jelas, dengan cara-cara yang tepat ya. Dengan cara-cara yang tepat. Kemudian standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Ya, kalau mau bagus ya pilih atau lakukan rekrutmen terhadap SDM, karyawan pegawai yang juga bagus dalam hal etika, dalam hal spiritual quotient ataupun intellectual quotient harus bagus gitu kan. Dan harus dipertahankan dengan cara apa? Biasanya dengan cara memberikan reward yang bagus di perusahaan gitu ya. Nah, kemudian ada pengaruh eksternal. Tentunya perusahaan itu dia akan berhubungan dengan pihak luar. Nah, lingkungan pengendalian itu harus mengatur bagaimana hubungan dengan luar itu juga harus terjaga, terbatasi, dan ada prosedur yang harus dilaluinya. Ada ketetapan itu ya. Nah, kemudian ada komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Ya, semua komponen sumber daya manusia yang ada di perusahaan harus punya integritas dan nilai. Kemudian kompetensi, bagaimana menjunjung tinggi struktur pengendalian internal sehingga semuanya berjalan dengan baik, dengan bagus. Kemudian setelah semuanya bagus, tentunya ya ada struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang jelas itu juga mendukung ya sistem wewenang dan tanggung jawab yang jelas juga. Kepada siapa mereka harus bertanggung jawab? Mereka melakukan sesuatu atas perintah siapa? Otorisasi perintah terhadap suatu transaksi itu dipegang oleh siapa? Harus jelas semuanya. Nah, itu gunanya adalah untuk gunanya struktur organisasi ya. Salah satunya adalah untuk mengendalikan. Kemudian yang terakhir, setelah semuanya ada, harus ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Semuanya sudah terbentuk sistem pengendalian internalnya, SOP-nya sudah terbentuk, aturan kebijakan semuanya sudah terbentuk. Nah, baru ada pengawasan dalam hal pelaksanaannya. Ya, itu adalah lingkungan pengendalian internal. Kemudian selanjutnya, nah kita juga tidak melupakan bagaimana perusahaan itu dia punya tujuan yang bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan strategis. Itu tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Jangka panjangnya tujuan strategisnya itu apa gitu kan? Oh, kita akan menjadi perusahaan terkemuka di dunia misalkan. Go internasional di tahun sekian ya, misalkan. Kemudian tujuan operasi. Ini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Dalam hal kesehariannya tentu ada planning dan evaluasi terhadap aktivitas keseharian. Ini kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan di setiap hari. Harus ada penekanan efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada tujuan pelaporan, reporting objektif. Ini membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, kemudian kehandalan laporan keuangan, meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan.
Yang terakhir, tujuan kepatuhan atau compliance objective. Ini membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, gitu ya. Jadi 4 tujuan perusahaan ini akan bisa dijaga ketika SPI-nya juga bagus, ya. Nah, komponen yang kedua dari 5 komponen KOSO, yang kedua adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Kalau struktur organisasinya bagus, tentunya harus dibarengi dengan adanya otorisasi yang jelas. Siapa yang menandatangani penjualan atas barang dagang perusahaan? Siapa? Misalkan bagian manajer keuangan misalkan. Yang menerima order penjualan siapa? Nah, semuanya harus dijelaskan. Kemudian ada pemisahan tugas. Ini kalau ya kaitannya dengan struktur ya. Struktur bagus, pemisahan tugasnya juga jelas, bagus. Job and desk-nya apa gitu kan. Kemudian pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, perolehan aktiva, mengubah pengendalian manajemen, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan, kemudian pengamanan aset, catatan data yang jelas, kemudian ada pengecekan kinerja yang independen. Ada evaluasi atas kinerja. Nah, aktivitas kesehariannya harus ada komponen ini dijalankan. Lanjut, informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi itu adalah mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan yang terakhir. Mengkomunikasikan informasi ataupun data ke organisasi, ke internal organisasi, ataupun ke eksternal organisasi. Itu tujuan dari sistem informasi akuntansi. Sehingga ya ada kerangka pengendalian internal yang merinci 3 prinsip yang berlaku dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, itu adalah mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Jadi ada informasi yang berkaitan, relevan, dan kualitasnya juga bagus, tinggi, akurat. Kemudian mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan, tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen dari internal kontrol itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah mengkomunikasikan hal-hal internal kontrol yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Kepada X tadi ya sampaikan ya, kalau mau mengadakan misalkan partnership atau ada kerjasama harus ada kebijakan aturan yang ditaati misalkan. Atau aturan-aturan yang dijalankan pada saat orang luar masuk itu seperti ini loh. Sampaikan enggak masalah. Sampaikan ya. Nah, itu kaitannya dengan informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah komponen pengawasan. Semuanya sudah bagus, tinggal ada pengawasan ya. SPI yang dipilih atau dikembangkan itu harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi ada pengawasan berkelanjutan, berkala. Ketika ada sesuatu yang kurang, tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa dijalankan dalam hal pengawasan. Yang pertama adalah menjalankan evaluasi internal kontrol. Ada evaluasi berkala. Kemudian ada implementasi pengawasan yang efektif. Yang bertanggung jawab atas pengawasan itu siapa? Harus jelas. Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, kemudian mengawasi aktivitas sistem, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, menjalankan audit berkala, ya, memperkerjakan petugas keamanan komputer atau safe compliant komputer, atau ketika ada masalah menyewa spesialis forensik untuk menelusuri bagaimana kejahatan itu terjadi gitu kan. Kemudian memasang perangkat lunak deteksi penipuan, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan hotline penipuan. Nah, pengawasan bentuk atau aktivitas ini juga harus ada. Jadi tidak hanya dibuat, dilaksanakan, tapi juga harus ada evaluasi dan pengawasan. Nah, itu 5 komponen besar yang dirancang oleh KOSO ya, COSO. Nah, yang lain silahkan nanti dieksplor sendiri. Nah, terima kasih. Nanti kita akan lanjut di pertemuan ke-10 masih membahas masalah pengendalian internal. Terima kasih.
Salam sehat semuanya, semangat. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.